Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, airnya beli, tanahnya nyewa. Katanya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi nyatanya pencemaran, kerusakan terjadi hampir di seluruh sudut Indonesia. Dikutip dari nasionalrepublika.co.id, pada tahun 2019 tercatat 82% sungai di Indonesia berada pada kondisi tercemar dan juga kritis. LIPI juga memprediksikan bahwa pada tahun 2040 Pulau Jawa akan mengalami krisis air bersih yang diakibatkan eksploitasi air tanah dan pencemaran air sungai. Maka dari itu, perkenalkan, saya Binti Mutamimah dan rekan saya R. Krisnadara akan mempresentasikan pendayagunaan limbah kulit bawang merah sebagai pewarna alami pada kain batik ikat celup berpendekatan green chemistry. Sumber daya alam merupakan aset negara yang penting bagi kehidupan dan memiliki nilai budaya. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Hal ini menjadikan industri tekstil di Indonesia semakin banyak dan meningkatkan konsumsi pewarna tekstil. Sebagian besar industri tekstil menggunakan 98 juta ton bahan tak terbarukan. Sebagian besar industri tekstil menggunakan 98 juta ton bahan tak terbarukan. Limbah pewarna tekstil merupakan bahan limbah yang sulit terdegradasi secara alami oleh lingkungan. Pewarna tekstil juga menimbulkan footprint atau jejak kaki berupa 1,2 miliar ton karbon dioksida dan limbah cair. Limbah cair ini juga yang menyebabkan polusi air di dunia sebesar 20%. Selain sampah beracun, terdapat pula sampah anorganik dan juga sampah organik yang menggunung di Indonesia. Sampah ini juga dapat merusak lingkungan jika tidak tepat dalam pengelolaannya. Limbah organik yang menimbulkan pencemaran jika tidak tepat dalam pengelolaannya adalah limbah kulit bawang. Sebagai upaya untuk menumbuhkan eksistensi pewarna alami, maka kami mempersembahkan limbah kulit bawang merah sebagai pewarna alami kain batik ikat celup. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui apakah kulit bawang merah dapat digunakan sebagai pewarna alami yang ramah lingkungan. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa efektif kulit bawang merah sebagai pewarna alami yang ramah lingkungan. Manfaat dari penelitian ini adalah 1. Memberikan informasi mengenai kulit bawang merah yang dapat dimanfaatkan sebagai zat pewarna tekstil alami dan mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai keefektifan kulit bawang merah sebagai pewarna alami yang ramah lingkungan. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, kami berupaya mencari alternatif sumber pewarna tekstil, yakni yang berasal dari kulit bawang merah, sehingga mampu menjadi alternatif pewarna tekstil yang ramah lingkungan dan dapat terbarukan. Bawang merah dengan nama ilmiah Allium cepa var aggregatum dikelompokkan sebagai tanaman hortikultura yang tumbuh melimpah di tanah Indonesia. Biasanya, masyarakat Indonesia memanfaatkan tanaman bawang merah sebagai bumbu di dapur. Pada tahun 2015, produksi bawang merah mencapai 126 sampai 130 ribu ton dengan sentra produksi terbesar terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vera, pada tahun 2011 sampai 2015, Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi pertama dengan rata-rata produksi yaitu sebanyak 432.813 ton. Seperti yang kita tahu, bahwa bagian yang dimanfaatkan dari bawang merah hanya dagingnya saja, sedangkan kulitnya
dibuang sebagai limbah rumah tangga. Berdasarkan penelitian Zubairi dan Celia, kulit bawang merah mengandung senyawa yang dikelompokkan ke dalam senyawa flavonoid, yaitu senyawa pelargonidin. Senyawa ini yang menyebabkan limbah kulit bawang merah menjadi bernilai, karena dengan adanya senyawa ini, limbah kulit bawang merah dapat dimanfaatkan sebagai pewarna tekstil alami. Proses yang dilakukan dalam membuat pewarna alami yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses ekstraksi kulit bawang merah, yakni dengan membersihkan kotoran yang menempel pada kulit bawang merah menggunakan air bersih. Kemudian merebus kulit bawang merah dengan perbandingan kulit bawang merah dan air adalah 1:10. Perebusan dilakukan sampai air rebusannya berkurang menjadi setengah atau 3/4 dari awal. Kemudian hasil rebusan tersebut disaring menggunakan kertas saring. Langkah yang kedua yaitu proses mordating. Dengan mencampurkan 8 gram tawas dan 2 gram soda abu dalam 1 liter air. Kemudian larutan tersebut direbus hingga mendidih, kemudian dimasukkan kain dan direbus selama 1 jam. Setelah itu didiamkan dalam larutan tersebut selama semalam. Kemudian kain diangkat dan dibilas tanpa diperas, lalu dikeringkan dan disetrika. Langkah yang ketiga yaitu proses pewarnaan kain batik. Kain yang sudah disiapkan dicetak menggunakan teknik ikat celup. Kemudian kain yang sudah dicetak motif dimasukkan ke dalam tempat pencelupan dan dibiarkan selama 15-30 menit. Kain diangkat dan dibuka ikatannya. Kemudian dibelas dengan air serta dikeringkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Proses yang keempat yaitu proses fiksasi kain batik, yakni kain yang sudah melalui proses pewarnaan dimasukkan ke dalam larutan mordan tawas, didiamkan selama 10 menit. Kain dibilas dan dicuci kemudian dikeringkan. Kain yang sudah selesai diwarnai dengan zat pewarna alami siap digunakan sebagai kain batik. Pemilihan kulit bawang berasal dari Kabupaten Brebes. Hal ini untuk mengangkat kearifan lokal dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Kulit bawang merah yang dihasilkan dalam proses ini yakni warna jingga kecoklatan setelah dilakukan ekstraksi yakni perebusan dan perendaman. Kulit bawang merah memiliki kandungan senyawa kimia berupa antosianin dan flavonoid yang dapat dimanfaatkan sebagai zat warna. Senyawa antosianin tersebut adalah pelargonidin 3,5,7,4 tetrahidrosiatosida. Teknik yang digunakan dalam pewarnaan adalah ikat celup dan digunakan mordan untuk menghasilkan warna yang kuat dan tahan terhadap luntur. Mordan yang digunakan adalah mordan tawas. Selain untuk mengikat warna dan menghasilkan warna yang kuat, mordan tawas memiliki harga yang terjangkau dan juga aman bagi lingkungan. Kesimpulan dapat kita ambil dari penelitian ini, yang pertama, kulit bawang merah yang biasanya berperan sebagai limbah rumah tangga, dengan penelitian ini membuktikan bahwa kulit bawang merah dapat diolah kembali sebagai sesuatu yang lebih bernilai. Yang kedua, limbah kulit bawang merah dapat menjadi alternatif pewarna tekstil alami yang lebih ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan dan peradaban yang berkelanjutan. Yang ketiga, pewarna alami dari limbah kulit bawang merah ini dapat menggantikan pewarna sintetis pada tekstil, sehingga dapat membantu dalam berkurangnya sumbangan limbah industri batik yang merusak lingkungan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan dari tim UIN Wali Songo Semarang. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Apabila ada tutur kata kami yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Pak Topik menjahit kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.